9 tahun adalah waktu yang cukup bagi dunia untuk melupakan kengerian jatuhnya Konstantinopel pada 1453. Kemenangan besar itu bukan hanya meruntuhkan tembok Bizantium, tapi juga mengukuhkan posisi Sultan Mehmed II di puncak sejarah, memberinya gelar abadi yang kita kenal hingga hari ini, Al-Fatih, Sang Penakluk. Namun, pada tahun 1462, Al-Fatih harus menghadapi tantangan yang berbeda. Musuhnya kali ini bukan benteng batu yang kokoh, melainkan kegilaan seorang pria yang pernah tumbuh di bawah bayang-bayang istananya sendiri. Dunia mengenalnya sebagai Vlad III, namun sejarah akan selamanya mengingat dia dengan nama yang lebih mengerikan, Dracula. Di tanah Wallachia yang kelam, persahabatan masa kecil berubah menjadi perburuan paling berdarah, di mana Al-Fatih harus berhadapan langsung dengan Dracula. Semua kengerian ini bermula di Edirne, jauh sebelum Konstantinopel menjadi pusat dunia. Di sana, dua pangeran muda dari Wallachia, Vlad dan adiknya Radu, hidup sebagai sandera politik. Ayah mereka, Vlad II yang bergelar Dracul atau Sang Naga, menyerahkan mereka sebagai jaminan kesetiaan kepada kesultanan. Dari gelar ayahnya itulah, Vlad III kemudian dikenal sebagai Dracula, anak Sang Naga. Di koridor-koridor istana yang dingin, karakter kedua bersaudara ini terbelah secara brutal. Radu memilih untuk beradaptasi dan menjadi sekutu setia kesultanan. Namun bagi Vlad, sang Dracula, setiap jam yang ia habiskan di istana adalah penghinaan bagi jiwanya. Ia belajar taktik perang dan cara membunuh dari para Yanissari bukan untuk membela sultan, melainkan untuk mengasah dendam yang kelak akan ia tumpahkan di tanah kelahirannya. Bagi Vlad, gelar anak Sang Naga bukan sekedar warisan, melainkan ramalan tentang monster yang sedang ia bentuk di dalam dirinya. Jauh sebelum genderang perang benar-benar ditabuh, sejarah mencatat sebuah kegelisahan di hati Sang Penakluk. Mehmed II terlihat bimbang, terjebak antara memori masa lalu dan kenyataan pahit yang ada di depannya. Dalam kesunyian istana, ia mencari jawaban dari sosok yang paling ia hormati, Mara Brankovic, ibu tiri yang telah lama menjadi kompas politiknya. Namun, alih-alih penghiburan, Mara memberikan kenyataan yang tajam. Ia melihat sikap Mehmed II selama ini sudah terlalu lembek dan longgar. Bagaimana mungkin seorang sultan membiarkan Vlad mengabaikan kewajiban upeti selama bertahun-tahun, padahal Ottomanlah yang telah memberikannya tahta, pasukan dan senjata untuk berkuasa di Wallachia? Bagi Mara, Vlad yang pernah tumbuh bersama mereka di koridor Edirne sudah lama tiada. Pria yang kini duduk di tahta Wallachia adalah sosok asing yang ambisi dan dendamnya telah menghapus segala rasa terima kasih. Peringatan Mara menjadi guncangan yang menyadarkan Mehmed II bahwa persahabatan masa kecil telah mati, digantikan dengan ancaman nyata yang harus segera dipadamkan sebelum menjadi api yang tak terkendali. Ketegangan memuncak saat Vlad mulai menunjukkan pembangkangan secara terbuka. Sultan mengirimkan gelombang pertama diplomat untuk menanyakan alasan mengapa upeti tak kunjung tiba. Pertemuan itu berakhir dengan kengerian yang tak terbayangkan. Saat para diplomat Ottoman menolak melepas sorban mereka karena alasan kehormatan, Vlad memberikan reaksi yang sangat brutal. Ia memerintahkan prajuritnya untuk memaku sorban-sorban tersebut langsung ke tengkorak para utusan itu. Jika kalian begitu setia pada penutup kepala itu, biarlah ia menyatu selamanya dengan otak kalian. Ucapnya dingin saat darah mulai merembes dari balik kain sorban. Mendengar penghinaan itu, Sultan mencoba sekali lagi melalui jalur diplomasi terakhir. Kali ini dengan mengirim sosok yang jauh lebih penting, Hamzah Pasha. Hamzah adalah seorang jenderal veteran dan sosok kepercayaan yang memiliki kedekatan personal dengan lingkaran keluarga sultan. Beberapa tradisi sejarah menyebut Hamzah Bey mungkin memiliki hubungan keluarga dengan Sultan Mehmed II melalui Gulbahar Hatun, ibu dari Bayezid II.
Harapannya, wibawa Hamzah Pasha bisa membawa Vlad kembali ke meja perundingan. Namun, Vlad justru membalasnya dengan pengkhianatan. Hamzah Pasha disergap di tengah jalan, ditawan, dan dijadikan sandera. Bagi Mehmed II, ini bukan lagi soal kedaulatan negara. Ini adalah serangan langsung terhadap kehormatan pribadi dan darah kepercayaannya sendiri. Perang tidak bisa lagi ditunda. Di musim semi 1462, Sultan Mehmed II memimpin pasukan raksasa melintasi Sungai Danub. Di sampingnya, berkuda dengan wajah tegang adalah Radu. Kehadiran Radu bukan sekedar simbol, ia adalah kunci utama bagi strategi Sultan untuk merebut Wallachia. Namun, Radu bukanlah pion yang pasif. Jauh di dalam hatinya, ia menyimpan dendam yang membara terhadap kakaknya dan para boyar, bangsawan Wallachia yang dulu mengkhianati ayahnya dan kini mendukung kegilaan Vlad. Ia ingin melihat para pengkhianat itu musnah di ujung pedangnya. Namun disinilah peran Mehmed II sebagai pemimpin besar muncul. Di tengah perkemahan yang riuh oleh persiapan perang, Sultan bertindak sebagai penengah bagi kemarahan sang pangeran muda. Ia meredam emosi sang pangeran muda, meyakinkannya bahwa untuk memerintah Wallachia secara stabil, mereka membutuhkan dukungan para boyar yang tersisa, bukan sekedar tumpukan abu. Seorang pemimpin tidak membangun tahta di atas reruntuhan Radu, ia membangunnya di atas kesetiaan yang terukur, ucap Sultan dalam sebuah tenda remang-remang. Mehmed II mengajari Radu bahwa kepemimpinan adalah soal menahan diri demi tujuan yang lebih besar. Radu pun dipersiapkan bukan sebagai mesin penghancur, melainkan sebagai pengganti yang lebih tenang, sebuah alternatif bagi rakyat Wallachia yang sudah lelah dengan peperangan. Pasukan Ottoman adalah mesin perang paling canggih di masanya, namun mereka tidak siap menghadapi taktik bumi hangus yang dilakukan Vlad secara ekstrim. Saat mereka bergerak masuk lebih dalam ke jantung Wallachia, mereka tidak menemukan musuh untuk dilawan secara terbuka. Setiap desa yang mereka lewati hanyalah tumpukan abu yang masih berasap. Sumur-sumur air diracun dengan bangkai binatang yang membusuk, memaksa prajurit Sultan untuk menahan dahaga yang menyiksa di tengah perjalanan yang panjang. Di bawah terik matahari musim panas dan debu tanah Wallachia yang menyesakkan, disiplin pasukan mulai goyah. Rasa haus adalah musuh yang lebih mematikan daripada senjata musuh. Di barisan belakang, kekacauan mulai pecah secara internal. Prajurit yang biasanya patuh kini mulai berebut sisa-sisa pasokan makanan yang menipis. Konflik internal antar unit Yanisari mulai bermunculan. Teriakan kemarahan terdengar di malam hari saat jatah air dibagi tidak merata. Moral pasukan yang biasanya tak tergoyahkan mulai rapuh oleh rasa lapar dan haus yang menggerogoti logika mereka. Vlad mengamati ini dari kegelapan hutan. Ia tahu bahwa ia tidak perlu memenangkan pertempuran di lapangan terbuka jika ia bisa membiarkan alam menghancurkan tentara Sultan dari dalam. Pada malam 17 Juni 1462, saat pasukan Ottoman berkemah beberapa kilometer sebelum mencapai ibu kota Targoviste, Vlad melakukan langkah nekat. Ia memimpin serangan gerilya besar-besaran di tengah kegelapan malam dengan satu tujuan, membunuh Sultan Mehmed II. Ia berharap, dengan kematian Sultan, pasukan raksasa itu akan hancur dalam ketakutan. Namun, strategi Vlad ini didasari oleh sebuah jebakan yang sangat rapi. Sebelum serangan itu terjadi, Radu telah memberikan sebuah informasi rahasia kepada pihak Vlad melalui mata-mata ganda. Radu membocorkan informasi bahwa pada jam-jam sholat tertentu, Sultan biasanya akan berada sendirian di dalam tendanya tanpa penjagaan yang ketat karena ingin fokus beribadah. Informasi ini menjadi umpan yang sangat mematikan bagi Vlad. Dengan keyakinan penuh bahwa ia akan menemukan Sultan yang sedang tidak terjaga, Vlad memimpin pasukannya menyerbu langsung ke arah tenda utama di tengah kekacauan api dan teriakan. Namun saat ia merobek tenda tersebut, ia tidak menemukan Mehmed II. Sultan telah memindahkan lokasinya dan menyiapkan pasukan elit Yanisari yang sudah menunggu di sekeliling area tersebut. Informasi jam sholat yang diberikan Radu hanyalah sebuah umpan untuk memancing Vlad masuk ke dalam kepungan.
Vlad terpaksa melarikan diri kembali ke kegelapan hutan, menyadari bahwa ia baru saja masuk ke dalam jebakan yang dirancang oleh adiknya sendiri. Keesokan harinya, meskipun didera kelelahan pasca serangan malam, Sultan Mehmed II memerintahkan pasukannya untuk melanjutkan gerak maju ke ibu kota, Targoviste. Namun saat mereka tiba di depan gerbang kota, pasukan yang haus dan letih itu disambut oleh pemandangan yang sanggup menghentikan detak jantung pria paling berani sekalipun. Terbentang di depan mereka adalah sebuah lembah sepanjang 3 km yang dipenuhi oleh 20.000 tiang sula yang mencakar langit. Di atas tiang-tiang kayu itu, jasad-jasad manusia membusuk di bawah matahari yang terik. Bau busuk daging memenuhi udara, membuat kuda-kuda pasukan Ottoman meringkik ketakutan. Di tengah-tengah lembah mayat itu, di atas tiang yang paling tinggi dan dalam posisi yang paling mengenaskan, adalah Hamzah Pasha. Sultan Mehmed II turun dari kudanya, menatap sosok kepercayaannya yang kini hanya menjadi piala kematian bagi kegilaan Vlad. Tidak ada suara di sana, selain derit tiang kayu yang tertiup angin dan kepakan sayap burung gagak yang berpesta. Hamzah Pasha kini menjadi saksi bisu bahwa kemanusiaan telah mati di tanah ini. Al-Fatih berdiri diam dalam keheningan yang mencekam. Meskipun ia berhasil memenangkan pertempuran malam sebelumnya, pemandangan ini menjadi serangan psikologis terakhir yang membuat Sultan menyadari bahwa mengejar Vlad lebih jauh ke dalam hutan hanya akan membawa lebih banyak kegilaan. Setelah meninggalkan pesan kematian di hutan mayat, posisi Vlad tetap terjepit. Rakyat Wallachia yang sudah muak dengan kengerian yang diciptakannya mulai membelot dan melihat Radu sebagai sosok yang menawarkan stabilitas. Vlad akhirnya melarikan diri melintasi perbatasan menuju Hongaria, berharap bantuan dari Raja Matthias Corvinus. Namun, ia justru dikhianati dan ditahan di penjara Hongaria selama lebih dari 1 dekade. Ia menjadi tawanan yang terlupakan, tontonan bagi bangsawan Eropa sebagai monster yang tertangkap, sementara adiknya, Radu, memerintah Wallachia di bawah perlindungan Ottoman dengan tenang. Namun, sejarah memiliki bab penutup yang tragis. Setelah bertahun-tahun dalam pembuangan, Vlad sempat dibebaskan dan mencoba merebut kembali tahtanya pada tahun 1476. Namun, nasib akhirnya menjemputnya di sebuah medan pertempuran melawan pasukan Ottoman. Dalam sebuah bentrokan yang kacau, sang Dracula akhirnya menemui ajalnya. Kepalanya dipenggal dan diawetkan di dalam madu agar tidak membusuk selama perjalanan jauh menuju Istanbul. Di sana, di kota yang dulu pernah ia remehkan, kepala Vlad Dracula dipajang di atas tombak di pusat kota. Ribuan rakyat Istanbul bisa melihat wajah sang monster yang telah layu, terpaku di bawah terik matahari ibu kota sang penakluk, sebagai bukti bahwa kekejaman selalu memiliki batas akhirnya. Kisah ini berakhir bukan dengan kemenangan militer yang megah, melainkan dengan kehancuran sebuah jiwa yang lahir dari dendam masa lalu. Vlad dan Radu, dua saudara dari satu rahim, berakhir sebagai dua kutub sejarah yang kontras. Yang satu abadi sebagai monster yang kita kenal sebagai Dracula, sementara yang satu lagi terlupakan sebagai bayangan penguasa yang tunduk pada takdir demi keselamatan rakyatnya. Di bawah langit Wallachia yang tetap dingin hingga hari ini, jejak darah itu mungkin sudah lama mengering. Namun kisah mereka tetap menjadi pengingat pahit bahwa musuh yang paling berbahaya bukanlah yang memegang senjata paling tajam, melainkan yang telah kehilangan nuraninya dalam kegelapan dendam. Itulah akhir dari perburuan sang penakluk terhadap bayangannya sendiri. Terima kasih sudah menonton. Ini adalah Folkbone Story, dan sampai jumpa di video berikutnya.